Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang legenda asal-usul Wewe Gombel. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Di dalam tradisi budaya Jawa, Wewe Gombel adalah merupakan roh jahat atau hantu wanita yang digambarkan memiliki payudara panjang dan suka sekali menculik anak-anak yang ditelantarkan serta diabaikan oleh orang tuanya saat maghrib atau menjelang malam hari. Wewe Gombel biasa dikenal suka menculik anak-anak yang diabaikan atau disiksa oleh orang tuanya, bukan karena untuk dicelakai melainkan untuk menyembunyikan mereka sampai orang tua anak-anak tersebut sadar dan menyesali atas perbuatannya tersebut. Menurut cerita dan tutur kata dari masyarakat, Wewe Gombel berasal dari kisah tragis roh seorang wanita yang meninggal karena bunuh diri setelah habis membunuh suaminya dan dikejar-kejar oleh warga sekitar karena akibat dari perbuatannya tersebut. Pembunuhan tersebut dia lakukan setelah dia memergoki suaminya selingkuh dengan perempuan lain, dan konon suaminya tersebut berselingkuh dengan perempuan lain dengan alasan karena istrinya tidak bisa untuk memberikan anak, sehingga membuat sang istri pun putus asa karena difitnah, dikucilkan, serta dibenci sampai akhirnya menjadi gila. Setelah wanita tersebut meninggal dunia dengan cara bunuh diri di Bukit Gombel, Semarang, kemudian rohnya pun menjadi hantu gentayangan yang berwujud Wewe Gombel, dan konon menurut tutur kata serta cerita dari masyarakat sekitar, daerah di Bukit Gombel dipercayai dan diyakini merupakan wilayah dari sebuah kerajaan jin. Bukit Gombel Semarang juga dipercayai sebagai tempat pemakaman kuno Tionghoa yang dikenal angker dan rumahnya bagi makhluk goib, serta menurut tutur kata dan cerita dari masyarakat sekitar bahwa Bukit Gombel Semarang merupakan sarang atau kerajaannya bagi entitas Wewe Gombel. Dalam cerita dan tutur kata dari masyarakat dijelaskan juga bahwa hantu Wewe Gombel juga suka menculik anak kecil yang sedang bermasalah dengan orang tuanya. Wewe Gombel bakal akan menculik anak dan menyembunyikannya, lalu menakut-nakuti orang tuanya setelah orang tuanya sudah sadar bahwa apa yang dia lakukan pada anaknya salah, maka Wewe Gombel pun akan melepaskan anak tersebut. Ciri khas dari Wewe Gombel adalah wajahnya hampir menyerupai dengan genderuwo, dengan rambut yang panjang dan acak-acakan serta agak gimbal, dengan payudara yang besar dan menjuntai panjang ke bawah. Selain itu, konon dikatakan bahwa anak-anak yang diculik oleh
wewe gombel akan diberi makan dengan kotoran manusia, dan jika si anak tidak mau maka si anak pun akan disuapi secara paksa. Terkadang anak-anak yang diculik pun akan dibuat mengalami halusinasi, sehingga kotoran manusia yang mereka lihat seolah-olah adalah sebuah makanan lezat yang paling mereka sukai. Tujuannya adalah untuk membuat anak-anak yang diculik agar menjadi bisu dan tidak bisa menceritakan apa yang telah mereka alami, ataupun menceritakan bentuk dari wewe gombel yang menyeramkan tersebut. Konon apabila ada anak-anak yang hilang dan dipercayai diculik oleh wewe gombel, maka masyarakat sekitar pun akan mencari anak tersebut dengan keliling kampung 7 kali sambil menabuh peralatan dapur dan bernyanyi Black-Ting dengan menyebutkan nama anak tersebut. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang legenda asal-usul wewe gombel. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten? Sumangga terserah panjenengan.